Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang pengantar sistem operasi. Jadi kita mulai dengan motivasi kenapa kita harus belajar sistem operasi. Saya ambil contoh dari penggunaan sosial media. Sosial media digunakan oleh banyak orang, kira-kira berapa? Jutaan, ratusan, atau bahkan miliaran user. Nah, dari banyaknya user ini, mereka menggunakan banyak server juga. Server, server, server. Nah, berapa banyak server yang akan digunakan? Anggaplah misalnya di sini ada ratusan ribu server yang digunakan. Kemudian akan timbul pertanyaan, bagaimana ratusan ribu server itu bekerja? Bagaimana cara mereka menyimpan data? Bagaimana juga antar server ini dapat melakukan komunikasi? Kemudian kita juga bisa ambil contoh perkembangan dari telepon seluler yang dulu namanya handphone, yang layanannya mungkin hanya bisa SMS, telepon. Kemudian saat ini berkembang menjadi smartphone yang dulunya hanya ada aplikasi sederhana dan akhirnya sekarang kita dapat menikmati berbagai macam layanan aplikasi yang berjalan secara bersamaan. Nah, bagaimana cara penjadwalan dari banyak proses tersebut? Ini nanti kita akan bahas sedikit demi sedikit bagian per bagian di dalam mata kuliah sistem operasi ini. Kita lanjutkan ke definisi sistem operasi. Ada banyak definisi terkait sistem operasi ini. Salah satunya adalah didefinisikan sebagai program. Program yang mampu melakukan kontrol eksekusi. Kemudian kita lanjutkan ke definisi sistem operasi. Salah satu definisi dari sistem operasi adalah suatu program yang mampu melakukan kontrol eksekusi program aplikasi serta sebagai perantara atau interface dari pengguna ke hardware. Nah, fokus pembuatan sistem operasi ada yang bertujuan untuk kenyamanan pengguna, ada yang bertujuan untuk melakukan efisiensi. Kemudian ada juga kombinasi dari keduanya. Jadi sistem operasi sendiri ini sangat kompleks dan sangat luas. Jadi nanti kita akan bahasnya berbagian. Sebelum kita membahas lebih jauh terkait sistem operasi, kita akan membahas lebih dahulu sistem komputer. Secara umum, sistem komputer terdiri dari hardware, kemudian ada software, di sini ada sistem operasi, kemudian ada sistem program, dan aplikasi. Di sini aplikasi contohnya compiler, kemudian text editor, dan lain sebagainya. Kemudian terhubung dengan brainware atau user. Nah, untuk hardware sendiri di sini ada beberapa juga. Kita bisa bagi menjadi penyimpanan, storage bisa berupa RAM, hard disk, SSD. Kemudian I/O, input output, keyboard, mouse, monitor. Kemudian ada CPU, Central Processing Unit. Kemudian untuk software ada di bagian sini, software. Kita bisa bagi menjadi sistem operasi,
Seperti teman-teman tahu ada Linux, Windows, macOS, kemudian bagian lainnya dari software, sistem, dan aplikasi. Di sini contohnya tadi ada compiler, text editor, dan lain sebagainya. Serta komponen terakhir dari sistem komputer, brainware atau user. Kemudian kita akan membahas peran dari sistem operasi. Di sini ada 4 macam peran dari sistem operasi. Yang pertama adalah perantara pengguna. Jadi salah satu peran dari sistem operasi adalah perantara antara perangkat keras, hardware, pengguna, ataupun user. Salah satu bagian dari sistem operasi adalah antarmuka atau user interface. Beberapa sistem operasi dibuat dengan tujuan kemudahan pengguna. GUI atau Graphical User Interface yang sering kita gunakan, yaitu komponen visual yang bersifat interaktif, atau ada juga antarmuka yang bersifat text-based, yang hanya ada tampilan teks dan perintah yang harus ditulis. Tetapi ada juga komputer yang tidak terdapat antarmuka, seperti pada embedded komputer pada home device, karena sistem didesain berjalan tanpa intervensi pengguna. Kemudian peran kedua dari sistem operasi adalah resource allocator. Jadi perannya adalah mengatur serta mengalokasikan sumber daya. Seperti kita tahu di komputer mereka memiliki sumber daya memori pada RAM, kemudian penyimpanan pada SSD misalnya. Nah, sistem operasi ini akan menjadi manajer dari banyaknya permintaan sumber data. Dan sistem operasi harus bisa memutuskan bagaimana cara mengalokasikan sumber data ke masing-masing program. Pada penggunaan mainframe, terdapat banyak user yang mengakses secara bersamaan, maka sistem operasi harus mampu membagi sumber daya secara adil. Sistem operasi juga sebagai kontrol program, jadi melakukan pengaturan eksekusi. Pengaturan eksekusi dari program-program yang dijalankan oleh user. Tujuannya adalah mencegah adanya error. Kemudian terakhir, sebagai kernel, artinya sebagai program yang jalan terus-menerus. Program yang berjalan terus-menerus sepanjang waktu. Pada umumnya, komputer saat ini terdiri dari satu atau lebih dari CPU dan mempunyai beberapa device controller yang terhubung melalui bus yang dapat melakukan pembagian memori. Seperti teman-teman sudah ketahui, masing-masing device controller bertanggung jawab atas device tertentu. Misal disk driver, video display, dan lain sebagainya. Antar device dan CPU akan berkompetisi untuk merebutkan sumber daya. Contohnya ketika kita melakukan mengetik sambil melakukan browsing internet. Kemudian, bagaimana langkah-langkah pada saat komputer dinyalakan? Proses tersebut disebut dengan booting, seperti pada saat kita menekan tombol power up atau melakukan restart atau reboot. Langkah pertama adalah program yang berjalan untuk pertama kali, yaitu program Bootstrap. Nah, program ini harus bersifat sederhana dan biasanya disimpan di dalam ROM atau read-only memory. Jadi pada saat booting, CPU akan mengeksekusi program Bootstrap di dalam ROM. Kemudian Bootstrap program akan mencari lokasi partisi sistem operasi di dalam disk. Setelah ditemukan, kernel sistem operasi akan di-load ke dalam memori.
Setelah kernel di-load, maka sistem operasi dapat memberikan layanannya lewat sistem proses atau sistem daemon yang berjalan. Kernel selalu berjalan sepanjang sistem operasi tersebut aktif. Setelah booting, misalnya pada Unix, proses pertama yang berjalan adalah init, yang akan menjalankan daemon lainnya. Setelah tahapan ini selesai, sistem sudah dalam kondisi fully booted dan menunggu terjadinya suatu event. Ketika terjadi suatu event, ditandai dengan interrupt, ini bisa bersumber dari hardware maupun software. Setelah CPU menerima interrupt, maka CPU akan langsung berhenti dan menuju posisi alamat di mana interrupt tersedia. Layanan dari interrupt ini tersedia. CPU hanya dapat melakukan load instruksi dari memori, sehingga program yang berjalan harus ada pada CPU. Main memory atau RAM, Random Access Memory, akan berisi program yang berjalan tersebut. Kemudian terdapat bentuk memori yang tidak dapat diubah, yaitu ROM, yang hanya berisi program yang bersifat statis seperti program bootstrap. Setiap memori akan berisi array dari bytes. Setiap bytes ini akan mempunyai alamat. Jika terdapat instruksi load, maka ada perpindahan satu byte dari main memory ke dalam register di dalam CPU. RAM dan ROM ini termasuk pada primary memory. Kemudian kita menginginkan program dan data tetap berada di dalam memori utama secara permanen. Tetapi hal ini tidak dapat dilakukan karena main memory terlalu kecil dan sifat dari memori utama adalah volatile, yang mana akan terhapus jika tidak ada daya. Maka dari itu kita membutuhkan secondary storage yang akan menjadi tambahan dari memori utama. Secondary storage haruslah mempunyai kemampuan untuk menyimpan data yang besar dan secara permanen. Contohnya magnetic disk, kemudian SSD, dan lain sebagainya. Ini bagian kalau kita membagi dari memori. Program akan disimpan di dalam disk sampai mereka dimasukkan atau di-load ke dalam memori dan baru dapat diakses oleh CPU. Jadi CPU tidak dapat mengakses secara langsung karena aksesnya akan lambat dikarenakan pencarian data. Jika kita membandingkan berbagai sistem penyimpanan berdasarkan kecepatan dan biaya, maka bagian atas akan lebih cepat dan mahal, dan semakin ke bawah akan semakin murah dan semakin lama waktu mengaksesnya. Di dalam hierarki ini terbagi juga sifat volatile dan non-volatile, dimulai dari SSD ke bawah. Ini sifatnya sudah non-volatile. Dan yang ke atas, dia akan bersifat volatile. Seperti yang sudah kita bahas, beberapa informasi akan disimpan pada sistem penyimpanan dan harus dikopi ke sistem penyimpanan yang lebih cepat atau lebih atas. Jadi jika semisal terdapat informasi di dalam main memory, maka harus dikopi terdahulu ke dalam cache. Dan sampai nanti akhirnya dia masuk ke dalam register. Berikutnya kita akan membahas struktur input-output. CPU dan I/O device controller terhubung oleh bus. Terdapat device controller untuk masing-masing tiap jenis device. Sistem operasi mempunyai device driver
untuk setiap device controller, dan setiap device controller mempunyai local buffer storage, dan register. Device controller bertugas memindahkan data dari device ke local buffer. Detail input-output ini akan kita bahas pada bab I/O system. Kemudian kita akan membahas arsitektur sistem komputer. Pada single prosesor, hanya ada satu prosesor untuk mengeksekusi semua instruksi. Pada sistem single prosesor ini akan juga mempunyai prosesor untuk device tertentu seperti disk, keyboard, dan lain sebagainya. Kemudian terdapat multiprosesor, disebut juga sebagai parallel system, di mana terdapat prosesor yang berjumlah 2 atau lebih. Keuntungan yang pertama adalah meningkatkan throughput. Karena kita punya lebih banyak prosesor, maka kita berharap lebih banyak pekerjaan yang dapat dilakukan dalam satu waktu. Kemudian, harga lebih murah daripada kita menggunakan multiple single processor. Hal ini dapat terjadi karena adanya berbagai alat, penyimpanan, dan listrik. Jika beberapa program berjalan pada himpunan data yang sama, maka akan lebih murah untuk menyimpan data tersebut dalam satu disk, dan semua prosesor akan berbagi data tersebut, sehingga tidak diperlukannya kopian data. Kemudian, keuntungan yang ketiga, meningkatkan reliability. Ketika terjadi kegagalan atau kerusakan dari satu prosesor, maka sistem tidak akan down atau memberhentikan sistem. Karena masih ada prosesor yang lain, jadi sistem hanya akan menjadi lebih lambat. Terdapat dua macam multiple prosesor saat ini. Yang pertama, asymmetric multiprocessing, di mana setiap prosesor akan mempunyai tugas tertentu. Jadi di sini ada yang disebut dengan boss untuk mengatur sistem, dan yang lainnya, worker, untuk menunggu instruksi, atau mereka sudah memiliki tugas tertentu. Kemudian yang kedua adalah symmetric multiprocessing, di mana setiap prosesor akan melakukan semua tugas dalam sistem operasi dan tidak ada hubungan boss-worker. Jadi misal di sini ada 3 CPU, kemudian masing-masing prosesor akan mempunyai register dan cache-nya sendiri. Dan dari ketiga prosesor ini, mereka akan berbagi memori. Tipe lain dari sistem multiprosesor adalah sistem cluster, di mana terdapat beberapa sistem yang terhubung oleh jaringan. Bisa juga berbagi penyimpanan dengan SAN, atau Storage Area Network. Jika data tersimpan di dalam SAN, cluster software akan bisa menunjuk aplikasi mana yang berjalan pada host yang terhubung dengan SAN. Apabila host rusak, maka host yang lain bisa menggantikan sehingga meningkatkan performansi dan reliabilitas.